Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Puji? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Keluarga bagaimana ini? Alhamdulillah semuanya sehat juga. Oke. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini Ibu. Bahwasanya memang pertemuan ini sudah kita rencanakan dari awal kemarin. Bahwasanya kita akan mengadakan satu kegiatan, yaitu untuk kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jadi artinya kita akan mengadakan observasi. Nah ini sebelum observasi pembelajaran, saya akan mengadakan tanya jawab terkait dengan pembelajaran itu. Sudah siap? Ya baik Pak, silakan. Oke. Bagaimana setelah mendapat informasi dari saya kan ada coaching ini? Saya sudah mempersiapkan diri, tapi jujur ya Pak, karena biasanya mengajar tanpa ditungguin. Sekarang ada agenda mengajar ditungguin Bapak, ada sedikit deg-degan. Tapi untuk semua persiapannya sudah saya siapkan semaksimal mungkin. Saya anggap ini sebuah pembelajaran diri saya untuk memperbaiki kekurangan yang saya alami nanti, yang bisa diberi masukan oleh Bapak seperti itu. Tapi sudah siap ya? Siap, insya Allah. Oke. Nah, boleh tahu ini nanti pelajarannya apa ya? Rencana saya merancang pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia ya. Kalau tahu juga ini nanti tujuan pembelajarannya itu apa? Tujuan pembelajarannya yaitu memahami bacaan, kemudian siswa menceritakan kembali bacaan yang telah dibaca tadi. Oke, terima kasih. Dan disampaikan tujuan pembelajarannya adalah memahamkan sebuah bacaan ya, dan anak untuk bisa menceritakan kembali. Luar biasa itu. Bahwasannya observasi kita nanti pada keterampilan membaca, pemahaman ya. Kira-kira ini sudah sesuai belum dengan harapan itu? Ini sangat sesuai Pak, karena saya berharap siswa itu dari membaca bisa memahami makna dari bacaan tersebut, dan insya Allah anak-anak semuanya sudah kelas 3 sudah bisa membaca semua. Diharapkan sekali bisa ya. Baik. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana interaksi siswa ketika membaca dan bagaimana ibu juga memberi sebuah penguatan pada jawaban anak-anak gitu ya. Tidak perlu khawatir, nanti observasi ini insya Allah akan kita refleksi bersama ya, gitu. Sehingga ada kurang dan lebihnya itu seperti apa. Yang jelas bukan maksud saya untuk memberi rasa takut dan sebagainya. Semuanya itu untuk kepentingan kita dan bagaimana agar anak bisa lebih memahami sebuah pelajaran. Kira-kira nih nanti yang akan disampaikan pada pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran apa ini? Metode yang saya gunakan ada beberapa. Yang pertama yaitu siswa mengamati sebuah video. Kemudian setelah mengamati, nanti siswa diajak membaca. Setelah membaca, ada diskusi kelompok juga. Kemudian siswa ada juga lembar kerja. Dari situ mereka juga ada siswa presentasi maju satu-satu menceritakan kembali bacaan yang mereka baca seperti itu. Jadi ada metode pengamatan, ada metode diskusi, ada juga metode di situ ada tanya jawab seperti itu. Ya. Oke, dari beberapa metode tadi yang disampaikan insya Allah
sudah komplit, sangat tepat kayaknya dengan tujuan yang tadi disampaikan Ibu Puji. Kayaknya untuk pertemuan ini sudah cukup gitu ya. Nanti akan kita sambung pada saat pertemuan pas pembelajaran nanti. Siap, iya Bapak. Terima kasih. Mohon dukungan dan masukannya Bapak. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Siap. Bisa melaksanakan tugas-tugas yang kita dengan baik. Iya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Oke, selamat siang Ibu Puji. Selamat siang Pak. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah tadi melaksanakan pembelajaran dan mengajar dengan luar biasa. Dari bagaimana perasaan Ibu tadi setelah selesai mengajar ini? Tentunya perasaan saya lega Pak. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya juga merasa senang karena sebagian besar siswa tadi ya Pak antusias membacanya. Walaupun memang meski ada sedikit yang masih kesulitan ketika menceritakan kembali, misalnya ada beberapa siswa yang lupa dan juga ada yang malu sehingga kegiatan menceritakan kembali di depan teman-temannya itu agak tidak lancar seperti itu. Ya, memang saya sendiri juga melihat kayak tadi kegiatannya semangat, cara Ibu memberikan motivasi, contoh dan cara membaca dan informasi yang tepat. Ini yang membuat siswa justru lebih fokus, lebih tertarik dengan itu, sehingga kekuatan itu yang tentunya perlu kita pertahankan. Iya, tapi tadi saya juga kurang puas karena tidak semua siswa Bapak mau maju ke depan untuk menceritakan kembali isi bacaan yang mereka baca, karena semuanya tidak memiliki keberanian yang full seperti itu. Ada yang tidak berkenan untuk maju ke depan, itu agak saya kecewakan. Oh iya betul. Saya juga mencatat ini yang disampaikan Ibu tadi. Nah, menurut Ibu ini untuk mengatasi hal itu, kira-kira strategi apa sih yang bisa digunakan? Iya, baik Pak. Dari kejadian tadi ya, dari kelemahan yang saya alami, mungkin ke depannya saya bisa menggunakan teknik bercerita berpasangan seperti itu Pak. Jadi siswa tidak harus maju ke depan, tapi mencari pasangannya masing-masing terlebih dahulu, berlatih di dalam kelompoknya itu, kemudian memberikan kesempatan mereka meringkas terlebih dahulu. Soalnya tadi ketika setelah membaca langsung suruh maju, mungkin mereka tidak punya konsep ringkasan terlebih dahulu sehingga mereka tidak berani maju ke depan. Jadi kedepannya saya sebelum untuk maju ke depan, saya beri kesempatan siswa untuk meringkas isi bacaannya terlebih dahulu, kemudian baru dipersilakan untuk menceritakan kembali seperti itu Pak. Jadi memang tadi kelemahannya di situ ya, anak setelah membaca langsung untuk maju menceritakan. Artinya bahwa dia atau mereka itu semacam kurang waktunya untuk pemahaman itu. Iya betul. Tidak betul lagi ketika anak disuruh membaca, kemudian meringkas atau merangkum, kayaknya akan lebih tambah pemahamannya. Sehingga ketika sudah paham, maka untuk menceritakan yang dibaca tadi insya Allah akan lancar, kemudian sehingga ketika disuruh maju dia sudah siap. optimis itu bisa tidak malu, tidak ragu lagi. Saya ingin mencoba strategi itu supaya mereka benar-benar menguasai materinya sehingga mereka bisa maju dengan berani dan percaya diri seperti itu Pak. Ya, semoga nanti bisa kita gunakan untuk evaluasi pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Baik Bapak, saya siap. Oke, terima kasih atas keterbukaan Ibu, kemudian dedikasi Ibu dalam mengajar. Insya Allah ke depan kita akan lebih baik. Iya, semoga saja. Amin Pak. Terima kasih Ibu atas pertemuannya. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.